Halo teman-teman semua, weekend Idul Adha kemarin saya long weekend bahkan saya baca beberapa buku sekaligus. Ada buku-bukunya Pak Lo Keng Hong. Jadi sebenarnya bukan yang nulis Pak Lukas Setia Atmaja ya, ada yang dalam bentuk komik-komik, ada juga yang kayak biografi hidupnya dalam dunia saham selama 34 tahun terakhir. Kalau nggak salah dia dari tahun 1989 mulai beli saham. Dan saya biasanya gitu sih, kalau Lo Keng Hong tonton mungkin lebih dari 30 videonya mungkin dalam waktu seminggu terakhir, yang 10 menit, yang 15 menit, ada juga yang sejaman, dan juga beberapa buku dari Pak Lo Keng Hong yang ditulis oleh Pak Lukas Setia Atmaja. Ikutin Pak Lo Keng Hong sebenarnya udah dari tahun 2017-an kali ya, dengerin kayak pernah yang dia ngisi di kampus, itu ada video di YouTube 2 jaman, 1,5 jaman, menarik konsepnya. Dan sekarang saya memahami ulang apa yang sebenarnya dilakukan Pak Lo Keng Hong. Ternyata ketika membaca atau dan menonton beberapa video, yang dilakukan sebenarnya sangatlah sederhana. Saking sederhananya, maka banyak sekali orang yang tidak mau melakukan. Kenapa? Karena dipikirnya sesuatu yang rumit itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa besar. Ternyata Pak Lo Keng Hong yang dilakukan hanyalah sederhana. Oke, mundur satu langkah. Mungkin bagi Anda yang belum tahu siapakah Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Yang nggak tahu Warren Buffett, Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia dari pasar saham. Jadi Warren Buffett adalah panutan atau inspirasi dari Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong main saham di Indonesia dan dia sekarang dikatakan sebagai salah satu investor individu terbesar di Indonesia. Dan orang mulai mencari tahu apa yang membuat dia jadi investor saham yang sangat sukses. Termasuk saya mencoba ngulik apa yang membuat dia berhasil atau apa jurus rahasia dari Pak Lo Keng Hong. Jadi, apa yang dilakukan oleh Lo Keng Hong? Sederhananya, dia mencari, memilih, memilah, menganalisa saham yang itu kalau diibaratkan mobil, ini adalah Mercy, tapi harganya bajai. Anggaplah Mercy harganya adalah 3 miliar, tapi dia belinya seharga bajai 50 jutaan misalnya. Jadi kayak murah banget nih gitu, kata Indra Gans. Jadi gimana sih nyari barang yang bagus tapi murah? Kata kuncinya dia mengibaratkan menjadi price to book value. Jadi kayak harganya berapa, nilai bukunya berapa. Jadi misalnya, sederhananya aja deh, asetnya 1 triliun, tapi kok harganya 100 miliar, berarti murah gitu. Itu satu, dia ngeliatnya dari situ. Artinya ini saham yang salah harga. Artinya apa? Dia bukan beli sekedar beli saham sesuai harganya, tapi dia beli perusahaannya. Itu yang diajarkan Warren Buffett juga sebagai seorang value investor atau fundamentalis. Apa yang dilakukan? Ya beli perusahaan, enggak yang sejam lagi dijual atau sehari lagi dijual. Dia tunggu perusahaannya bertumbuh, harganya membaik, omsetnya meningkat, profitnya meningkat, sehingga nilai perusahaannya besar. Jadi niat ketika beli itu beli perusahaan untuk memiliki perusahaannya dan menunggu agar perusahaannya berkembang. Ini saya tidak bahas tentang trader, tapi lebih ke caranya Lo Keng Hong, yaitu value investasi dari pertama price to book value. Yang kedua adalah price earning ratio. Ini ada dividennya enggak? Menghasilkan enggak? Dari nilainya berapa dividennya? Semakin bagus, semakin tinggi, semakin bagus. Kemudian yang sebenarnya ada 5, tapi 3 yang menurut saya cukup seru, yaitu tadi price to book value, yang kedua price earning ratio, yang terakhir adalah good corporate governance. Orang-orang yang mengolahnya jujur enggak? Orang-orang baik enggak? Karena kalau dia nggak jujur ya mau di gimana aja termanipulasi, laporan keuangan, financial engineering, game over semuanya, perusahaan dipom-pom dan seterusnya. Tapi kalau orang-orangnya adalah orang-orang yang berintegritas, berkarakter baik, itu kayak menjamin banyak hal untuk nilai sebuah perusahaan itu. Good. 3 kata kunci utama yang saya dapat dari beberapa bukunya. Sebenarnya ada 5, tapi yang 2 saya nggak cukup klik ya, tapi 3 ini yang menurut saya paling oke. Kemudian apa yang dilakukan? Ya beli gitu kan. Terus apa? Tidur. Tidur itu artinya apa? Saham ini nggak yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu berubah harga terus jual. Bisa jadi nahannya bisa 5 tahun, 6 tahun, atau misalnya 3-4 tahun. Tapi kayak gamenya memang ya udah, saya punya perusahaan ini,
Bisa jadi bahkan kalau kita udah yakin sama perusahaan, ya udah kita bisa jadi hidup dari dividen. Mau 10, 20, 30 tahun sahamnya tetap dipegang. Walaupun Lo Keng Hong juga kalau yang publik tahu itu kayak 5-6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun itu dijual sahamnya. Tapi kita juga ada juga mungkin yang kita nggak tahu. Jangan-jangan dia udah megang saham 20-30 tahun belum dilepas, dan karena belum 5% kita nggak tahu dia pegang saham itu atau enggak. Tapi poinnya adalah beli saham adalah seperti membeli perusahaan, dan ini jadi kayak saya tercerahkan. Artinya ketika dibilang orang main saham, mungkin di sini lebih kayak ya udah beli saham, invest saham, kemudian ya udah ditunggu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi jadi seperti apa. Harga turun beli lagi, harga turun beli lagi, asalkan kita percaya bahwa ini adalah perusahaan yang bagus. Caranya gimana? Pertama, yang wajib banget yang kata Lo Keng Hong, kok orang pada nggak ngelakuin ini, padahal ini sesederhana itu, yaitu apa? Baca laporan keuangan, baca annual report perusahaan itu, yang pasti kalau perusahaan TBK tersedia di publik, yaitu kita baca, pelajari ini orang-orangnya siapa yang megang perusahaannya, Anda Google nama-namanya, apa yang mereka lakukan, asetnya nilainya berapa, utangnya berapa, cashnya berapa, itu bisa dilihat banget dari annual report. Saya juga ngomong gini sebenarnya ini adalah reminder buat diri saya, Satya Pradana, 10 tahun lagi. Lo udah bikin video hari ini tanggal 3 Juli 2023, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 2033, 2043 udah praktek belum apa yang lo pelajarin sekarang. Dan hari ini juga tanda, yuk saya coba pelajari 1-2 saham, satu aja saham aja dalam, yakin udah beli tinggal gitu. Itu ikhtiar yang dilakukan, belajar dari Lo Keng Hong, dan ini ada komunitasnya juga. Saya coba daftar hari ini, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, mungkin update-nya 3 atau 5 tahun lagi. Thank you.